Aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha, sehingga ini membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Ya, banyaknya aksi ormas yang kebablasan ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dalam program Rakyat Bersuara, nama Hercules menjadi sorotan lantaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas GRIP yang dipimpinnya kerap dituduh sebagai biang kerok keresahan di tengah masyarakat. Sementara terkait isu GRIP dibackingi oleh Prabowo juga dibantah kuasa hukum Hercules. Tidak pernah saudara, ya, Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di-backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada, ya kan, bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya, ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah. Saat itu Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah itu. Jadi tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di-backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa yang artinya saya Bang minta Nahak. Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih, gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih, ya. Kalau opini publik yang bicara itu publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di-backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh. Ini jutaan pemirsa denger loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu baru. Anda ini suka membangun opini gitu loh ya. Saya lihat ya. Seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum. Opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh. Ya banyak videonya, banyak ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di-backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang. Ingat sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa
Hercules di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai Jangan bikin sampai gaduh ini lagi. bikin Harus gaduh cabut lagi. itu. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau Grip dibackingi sama Pak Prabowo Saya sebagai tidak presiden. bilang begitu, Bang. Justru Jangan itu dicabut dipelintir, dulu Bang. pernyataannya. Ya, dicabut Karena dulu ini kalau Bapak ini melintir. orang hukum loh. Cabut Oke. dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau Grip itu dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya Pak sebagai tidak presiden. bilang Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring Loh, ini opini publik. depan Bang, loh. publik juga udah cerdas, Bang. Oke. Kita tidak Kenapa? coba membangun Sampaikan. opini publik. Saya tidak. Saudara Bukan Rapen, keahlian saya ini membangun opini menyangkut publik. nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan Grip. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi dan itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun Grip. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara kan seolah-olah. Jangan dipelintir lah, Bang. Loh, kalau seolah-olah itu kan ini kan Jangan membuat pembangun saya opini untuk sesat. mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh, tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu, jangan sampai ini menjadi opini Ya, orang sesat saya buat nggak masyarakat. bilang kok. Biar Tapi publik masa yang klarifikasi? menyimpulkan ya, tapi Kalau nanti ada biar statement. Ratusan pegawai sebuah hotel di Depok berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima, beberapa di antaranya bahkan di PHK sepihak. Ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Aksi unjuk rasa digelar oleh pegawai sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan gaji dan THR yang hingga kini belum juga dibayarkan. Tak hanya itu, beberapa pegawai hotel ini juga dipecat secara sepihak. Wamenakar Immanuel Ebenezer pun mendatangi lokasi. Ia meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Tak hanya itu, Wamenakar juga akan meminta Gubernur Jawa Barat untuk melonggarkan aturan wisuda sekolah. Ya, kita misalnya ada regulasi terkait efisiensi, misalnya di sini kan terbiasa mereka ada sidang-sidang sekolah ya, wisuda sekolah. Nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat untuk itu dilonggarkan sedikit lah, jangan terlalu keras gitu. Kira-kira karena biar hidup industri perhotelan kita, karena mereka punya ketergantungan terhadap wisuda, apalagi nanti ini bulan ini musim wisuda nih, biar nanti mereka dapat duit dari yang wisuda siswa itu. Sementara itu, manajemen hotel berjanji akan berdiskusi dengan pegawai hotel untuk mencari solusi. Sudah dibicarakan tadi ya, coba masing-masing nanti mudah-mudahan ada titik temu. Karena kan bagaimana harus dikondisikan semua, karena ini kan efek juga dari ekonomi makro ya, mikro dan kebijakan efisiensi itu Januari ya kita 30% itu sulit. Semua hotel mengalami ya. 30% itu ibaratnya bayar fixed cost listrik sama itu udah berat sekali. Saat ini kondisi hotel sampai bulan Maret lalu penghasilannya jauh di bawah pengeluaran. Tak tanggung-tanggung kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yasserli ini juga membuka data pemutusan hubungan kerja dari tahun 2022 hingga 2025. Tidak hanya itu, ada 3 provinsi yang menjadi daerah paling banyak PHK dan berikut ini rinciannya. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang. Sementara di tahun 2023 sebanyak 64.855 orang di PHK. Ya, pada tahun 2024 jumlah orang yang di PHK meningkat menjadi 77.965 orang. Di tahun 2025 hingga bulan April sebanyak 24.036 orang harus kehilangan pekerjaannya. Dan sementara ini pemirsa,
ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Sektor industri pengolahan menjadi industri dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 16.801 orang. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang. Dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Dan data berikutnya ada 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Posisi pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara Jakarta berada di posisi kedua dengan 4.649. Di Riau sebanyak 3.546. Ini harus kehilangan pekerjaannya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Brunei Darussalam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu pagi. Ya, kunjungan bilateral Prabowo guna memperkuat diplomasi sejumlah isu strategis antara dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskap Teddy Indra Wijaya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Brunei Darussalam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Pertemuan dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah ini diagendakan digelar di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Kedua pihak akan membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama di bidang pertahanan kedua negara. Prabowo juga membuka peluang lebih luas bagi penempatan pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. Kedua negara yang tergabung dalam ASEAN ini menjalin kerjasama erat di berbagai bidang seperti tenaga kerja, pendidikan, dan kebudayaan. Kak, tadi hormat Kak. Ya, aku standby sih. Ngerekor.